Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya. Ya, kita bertemu lagi ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu lihat kalian sudah lebih siap. Semuanya juga sudah terlihat semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang materi yang akan kita bahas hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Jadi agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain, dan bisa diselesaikan sampai akhir. Baik, untuk doa kali ini Ibu minta tadi yang memimpin adalah Ratna ya. Jadi Ibu lihat Ratna tadi yang pertama masuk atau bergabung di Zoom meeting ini. Baik, untuk Ratna, Ibu silakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Ratna sudah memimpin doa untuk siang hari ini. Jadi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak karena sudah bisa bergabung tepat waktu di Zoom meeting untuk kegiatan pembelajaran siang kita hari ini ya. Jadi sebelum memulai, Ibu tadi sudah mengirimkan link absensi di WA Group. Ibu lihat semua anak sudah mengisi ya. Tapi hari ini tadi ada temannya juga menelpon Ibu, katanya dia sedang dalam keadaan sakit, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, apakah suara Ibu sudah terdengar jelas? Jelas ya. Jadi Ibu harapkan selama kegiatan ini berlangsung, anak-anak tetap menyalakan kameranya ya. Jadi jangan hanya dinyalakan saja, tapi dilihatkan atau diperlihatkan juga wajahnya. Jangan hanya matanya atau rambutnya yang kelihatan, siapa tahu itu bukan kalian nanti atau orang lain yang kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu. Dan juga perhatikan seperti biasa mikrofonnya ya, kalau tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau menjawab, jangan mengaktifkan mikrofon agar tidak ada gangguan suara dari luar ketika ada Ibu atau temannya yang berbicara. Ibu akan share materi kita untuk hari ini. Anak-anak masih ingat tidak minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ingat, Bu. Iya, Puput. Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Minggu lalu sudah membahas tentang gastritis. Gastritis adalah peradangan mukosa lambung yang menyerang epigastrium. Gastritis juga lebih dikenal dengan MAH akut. Penyebab utama gastritis adalah bakteri Helicobacter pylori. Untuk menghindari gastritis, kita dapat melakukan health education dengan cara menghindari alkohol, makanan pedas, asam, dan makanan yang dapat mengiritasi lambung. Terima kasih. Lengkap sekali jawaban dari Puput. Ya, benar sekali ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama tentang penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah penyakit gastritis. Jadi untuk di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang penyakit sistem pencernaan juga, tetapi penyakit yang lain. Jadi apa yang kita bahas hari ini? Jadi sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya dulu. Anak-anak semua pernah tidak? Jadi mau makan kalian tidak mencuci tangan. Jadi terburu-buru datang dari luar langsung ambil makanan langsung makan. Pernah tidak?
Semua pasti pernah ya. Apa yang terjadi kalau kalian tidak mencuci tangan? Pasti perut kalian akan merasa sakit ya. Atau anak-anak pernah merasakan sakit perut ketika yang tidak tertahankan, jadi bolak-balik untuk ke kamar mandi? Pernah? Pernah. Ya, jadi sakit perut atau BAB yang tidak tertahankan, jadi untuk berkali-kali atau berulang ke kamar mandi untuk melakukan BAB, itu adalah salah satu penyakit gejala dari penyakit diare. Mungkin anak-anak semua sudah pernah semuanya merasakan diare ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa itu diare, apa saja yang menyebabkan diare, bagaimana cara pencegahannya, dan juga bagaimana pengobatannya. Jadi seperti biasa, Ibu akan jelaskan sebentar tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi indikator pencapaiannya yang pertama yang akan kita lakukan adalah menganalisis penyakit diare pada sistem pencernaan. Yang kedua, menerapkan pemeriksaan penyakit diare berdasarkan manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya. Untuk yang indikator pencapaian yang selanjutnya ada melakukan pemeriksaan penyakit diare berdasarkan manifestasi klinis. Nanti kita lakukan melalui analisis permasalahan, jadi dari sebuah kasus. Dan yang kedua adalah menyajikan data berdasarkan hasil pemeriksaan penyakit diare dan melaporkan hasilnya. Jadi nanti kita akan mengerjakan LKPD. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau kita bersama-sama bisa capai hari ini adalah melalui kegiatan mencermati gambar atau video pembelajaran. Jadi nanti akan ada beberapa gambar dan juga video. Jadi peserta didik dapat menganalisis penyakit diare pada sistem pencernaan dengan tepat. Jadi selanjutnya juga melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan pemeriksaan penyakit diare berdasarkan tanda dan gejala dengan tepat. Dan juga melalui kegiatan menganalisis LKPD, peserta didik dapat melakukan pemeriksaan dan menyajikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyakit diare serta melaporkan hasilnya dengan penuh percaya diri ketika melakukan presentasi. Untuk model pembelajaran di sini masih sama dengan sebelumnya, Ibu namanya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, itu melalui 5 tahapan. Jadi yang pertama tahapannya adalah mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Dan yang kedua ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nanti kalian akan Ibu bentuk kelompok. Dan yang ketiga membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kalian akan melakukan presentasi per kelompok dan melakukan diskusi. Dan tahapan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk penilaian, jadi penilaiannya masih sama dari pertemuan sebelumnya. Untuk penilaian sikap, Ibu lakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Dengan cara nanti akan Ibu nilai selama kegiatan, apakah kalian aktif atau kurang, atau juga penilaian pengetahuan. Pengetahuan di sini nanti akan Ibu berikan melalui tes tulis dan penilaian keterampilan melalui observasi dan juga pengamatan. Ya, anak-anak, silakan diperhatikan slide yang Ibu tampilkan di layar kalian, silakan dibaca. Jadi di sini Ibu memiliki satu contoh kasus tentang penyakit diare. Jadi yang akan kita bahas kali ini silakan dicermati, tentukan pokok-pokok permasalahan pada kasus ini. Jadi kalau dilihat dari kasusnya, apa yang terjadi? Atau hal apa yang menyebabkan terjadinya diare pada kasus ini? Baik, sudah ada yang bisa menjawab apa pokok permasalahan pada kasus yang Ibu tampilkan di sini? Saya, Bu. Puput lagi, silakan Puput. Pokok permasalahan yang saya dapat dari orientasi masalah ini adalah sedikitnya 105 warga Desa Sandan, Desa Bangli, Kecamatan Batu Ripi, Kabupaten Tabanan, menderita diare
diperkirakan disebabkan karena air yang diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ayo berikan 2 jempol untuk Puput. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Jadi, tadi Puput mengatakan adanya 105 warga Desa Sandan mengalami diare yang disebabkan karena air yang diminum. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Dea. Silakan Dea. Baik, kurang lebih jawabannya sama dengan Puput, yaitu 105 desa Sandan, Tabanan mengalami diare karena air yang diminum. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, berikan 2 jempol lagi untuk Dea. Ya, jadi jawaban anak-anak tadi, jawaban Puput dan Dea sudah bagus-bagus sekali. Ya, tadi dikatakan ada 105 warga Sandan, Bali, di Tabanan, Bali, menderita diare. Jadi cukup banyak. Ya, jadi hal tersebut bisa sampai dikatakan kejadian luar biasa atau KLB. Yang katanya disebabkan karena air yang diminum. Kira-kira ada nggak, benar nggak sih penyebabnya adalah air atau ada penyebab yang lain? Coba kita nanti lihat atau kita bahas di akhir ya. Jadi anak-anak sekarang silahkan Ibu hari ini akan membagi kalian kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, jadi di LKPD ini adalah salah satu kegiatan di LKPD kalian yang pertama itu adalah mengorientasikan masalah. Jadi Ibu yakin tadi selain Puput dan Dea juga sudah memiliki jawaban-jawaban lain tentang pokok permasalahan yang ada pada orientasi masalah kita yang pertama. Jadi hari ini anak-anak akan mengerjakan LKPD. Kali ini kalian akan melakukan analisis video juga, akan ada Ibu tampilkan video dan kasus yang kedua. Jadi dari video yang ada di LKPD itu anak-anak akan mencari tahu tentang apa itu penyakit diare dan apa sih sebenarnya yang menyebabkan diare. Benar tidak? Air adalah salah satu dari penyebab diare. Apakah ada hal lain di dalam air yang bisa menyebabkan diare dan sebagainya. Jadi sekarang anak-anak silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya yang baru. Jadi Ibu tadi sudah membagi anak-anak menjadi 4 kelompok ya. Jadi untuk yang kelompok 1 ada Gita, Jasmine, Ratna, Sabrina, Kadek dan Gede. Kelompok 2 ada Puput, Ayu, Bagas, Dayu, Dea dan Dinda. Kelompok 3 Cintia, Yuni, Widya, Sekar, Septia, Ita, dan Cynthia. Dan kelompok 4 Yunita, Erna, Maria, Dwi Antari, dan Yoga. Jadi anak-anak nanti Ibu kirimkan link untuk grup WA-nya. Jadi anak-anak akan berdiskusi melalui grup WA yang Ibu siapkan. Ibu akan berikan waktu anak-anak 20 menit untuk melakukan diskusi. Ya, jadi Ibu juga akan pantau, Ibu akan ikuti kegiatan diskusi kalian ketika ada yang kurang dimengerti atau ada yang kurang jelas, nanti Ibu bantu untuk menjelaskan di WA Group. Cukup ya waktunya 20 menit untuk mendiskusikan LKPD. Ya, jadi nanti Ibu kirimkan melalui WA Group anak-anak. Untuk pengerjaan LKPD, anak-anak juga bisa mencari jawaban dari sumber-sumber lain yang terpercaya pastinya. Jadi jangan hanya mencari asal di Google, tetapi cari yang seperti hasil penelitian atau bisa juga kalian membaca sumber-sumber lain atau buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penyakit diare yang akan kita bahas di LKPD kita ini. Jadi baiklah anak-anak, sekarang anak-anak bisa keluar dulu dari Zoom, jadi bisa leave. Kita bergabung di WA Group untuk berdiskusi secara asinkronus ya. Jadi kita berdiskusi melalui WA Group tentang pembahasan LKPD. Jadi Ibu harapkan anak-anak bisa menyelesaikan tepat waktu. Dan juga Ibu sarankan nanti ketika sudah selesai, walaupun waktunya belum habis, misalnya 15 menit sudah selesai melakukan diskusi, anak-anak langsung bergabung ke Zoom meeting ke link yang sudah tadi Ibu kirimkan juga di WA Group kita ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum mengerjakan LKPD-nya dan kurang dipahami? Ya, tidak. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada anak-anak,
Sekarang silahkan keluar dulu dari Zoom Meet. Anak-anak silahkan bergabung di WA grup yang Ibu baru saja kirimkan linknya. Silahkan masuk ke grup yang sudah Ibu bagi tadi. Ya. Baik, selamat siang. Kita bertemu 20 menit lagi ya.
she'll take it into her side.
Baik, selamat siang anak-anak. Tuh lihat Siang, sudah Bu. sebagian besar sudah bergabung. Ya, jadi tadi sudah 20 menit sudah berlalu ya. Tadi Ibu juga sudah cek di WA grup kita masing-masing. Jadi diskusinya sudah bagus ya. Jadi sudah bertanggung jawab, diskusinya juga kritis, kata-katanya sopan, bagus. Tapi ada satu kelompok yang Ibu lihat kurang aktif dalam diskusi ya. Jadi hanya ketua dan hanya 2 orang, 3 orang yang menjawab pertanyaan, yang lainnya entah kemana ini hilangnya. Jadi sekarang Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi akan Ibu tunjuk satu orang dari satu kelompok untuk membacakan hasil presentasinya. Untuk kelompok yang lain, Ibu berikan kesempatan satu pertanyaan dan satu yang menanggapi ya. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi jangan banyak-banyak ada yang bertanya ya. Jadi minimal dalam satu kelompok ada satu pertanyaan dan satu tanggapan. Jadi untuk kelompok yang lain yang belum dapat giliran diskusi, silahkan diperhatikan temannya berdiskusi. Jadi kalau dilihat dari diskusinya tadi yang paling aktif kelompoknya ini adalah kelompok 2. Jadi silahkan kelompok 2 lakukan presentasi. Di sini yang Ibu tunjuk melakukan presentasi adalah Dayu Astiti. Bagaimana Dayu? Sudah siap untuk melakukan presentasi? Nah, Bu. Ya, Ibu persilahkan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 2, hari ini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Siti Dewi, beserta nama anggota kelompok saya, ada Puput Febriana Saputri, Bagas Praditya Ferdiansyah, Dewa Ayu Putu Deanira Maharani, Niputu Dinda Pratnya Dewi, Gusti Ayu Putu Sedani Lydia. Baik, pengkajian pertama, ada identitas pasien. Nama Nona A, umur 1 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Yang kedua ada keluhan utama, BAB encer yang dialami sejak 5 hari yang lalu, diselingi muntah-muntah 2 kali sejak 5 hari sebelum masuk ke puskesmas. Dan yang ketiga ada pengkajian fokus. Pengkajian fokus ada 2, yang pertama pola nutrisi dan metabolik. Nutrisi yang didapat klien dari susu. Semenjak klien mengganti susu formulanya dan memberikan susu itu kepada klien dengan menggunakan dot yang sudah dicuci dengan bersih, sebelum digunakan, tiba-tiba klien mengalami BAB encer yang dialami sejak 5 hari yang lalu dan diselingi muntah-muntah. Dan yang kedua ada pola eliminasi. Klien BAB sudah 3 kali sehari dengan konsistensi feses encer, berlendir disertai muntah 2 kali sehari. Dan yang terakhir ada hasil analisis. Hasil analisis yang pertama, penyebab diare. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu infeksi, disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Dan hasil analisis yang kedua, ada hal-hal yang dilakukan sebagai seorang asisten perawat, yaitu sebagai asisten perawat, kita dapat memberikan health education kepada klien dengan cara sering mencuci tangan, menggunakan sabun, jangan jajan sembarangan, masak makanan dengan benar, dapatkan vaksin ketika bayi,
serta makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung probiotik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada yang ingin bertanya, persilakan. Anak-anak, jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Baik, Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk pencegahan diare adalah dengan melakukan cuci tangan. Kapan saja waktu yang tepat untuk melakukan cuci tangan untuk mencegah terjadinya diare? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mencuci tangan harus dilakukan sesering mungkin agar terhindar dari diare. Mencuci tangan paling diutamakan saat sebelum, selama, dan setelah memasak atau menyiapkan makanan. Sebelum makan, setelah dari kamar mandi, setelah menggunakan toilet untuk buang air kecil atau buang air besar, setelah membuang sampah, setelah mengganti popok anak, setelah bermain, membersihkan kandang, atau memberi makanan binatang peliharaan, serta setelah batuk, bersin, dan membersihkan kotoran hidung. Cuci tanganlah dengan sabun di bawah air mengalir selama 20 detik. Demikian dari saya, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ya, terima kasih Ratna untuk pertanyaannya. Atau ada yang lain ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Ita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan tanggapan terkait presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut saya, kelompok 2 sudah menyampaikan presentasi dengan baik dan hasil diskusinya juga sudah lengkap. Untuk pertanyaan pada hasil analisis yang kedua, menurut saya bisa ditambahkan juga dengan melakukan pemberian edukasi tentang cara pengobatan diare di rumah. Salah satunya dengan pembuatan oralis. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ita yang sudah memberikan tanggapan sungguh luar biasa ya. Jadi tadi Ratna dan juga Ita sudah memperhatikan jadi kelompok 2 yang presentasi. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi biar ya, jadi luar biasa sekali untuk kelompok 2 ya. Jadi tanggapannya juga bagus dari kelompok lain dan pertanyaannya juga sudah bisa dijawab dengan sangat baik. Ya, untuk selanjutnya yang presentasi ini Ibu tunjuk adalah dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, di sini yang presentasi Ibu minta Gita. Gita, apa sudah siap? Baik, siap, Bu. Ya, Terima kasih silakan. atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 1 hari ini akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama saya sendiri dan nama kelompok saya. Saya Nilo Gita Ristadewi, yang kedua ada Ratna Salindri, yang ketiga Nikadek Jasmine, yang keempat Niketut Sabrina Maharani, yang kelima Ikade Agus Dwi Amartayasa, dan yang terakhir Igede Agus Eka Ambarjaya. Yang pertama saya akan memaparkan tentang pengkajian. Yang pertama, identitas pasien, nama Nona A, umur 1 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Lanjut yang kedua, keluhan utamanya, pasien mengeluh buang air besar encer yang dialami sejak 5 hari yang lalu, diselingi muntah-muntah 2 kali sejak 5 hari sebelum masuk ke puskesmas. Dan yang terakhir yaitu pengajian fokus, ada pola nutrisi dan metabolik. Ibu pasien mengatakan sempat mengganti susu formula yang biasa diminum anaknya dengan susu yang berbeda.
Awalnya anak tidak memiliki keluhan apapun, namun 2 hari berikutnya anak mulai rewel dan jarang mau minum susu. Yang terakhir yaitu pola eliminasi. Pengkajian eliminasi pasien didapatkan bahwa buang air besar sudah 3 kali sehari dengan konsisten, feses encer, berlendir, disertai muntah 2 kali sehari. Dan yang terakhir saya akan memaparkan hasil analisis. Yang pertama, berdasarkan pengamatan yang kami lakukan tadi, penyebab diare yaitu umumnya diare menyebar melalui kontaminasi air dan makanan, tangan yang kotor, atau kotoran manusia yang tersentuh. Banyak bakteri dan virus penyebab gastroenteritis dan diare, antara lain yang pertama, bakteri Salmonella atau Escherichia atau E. coli, yang kedua virus, norovirus rotavirus, yang terakhir parasit Giardia intestinalis. Lanjut, gejala diare antara lain sering buang air kecil, kejang lambung, mabuk dan muntah, demam, tidak selera makan, dan dehidrasi. Dan yang terakhir, yang kedua, pengkajian terhadap suatu kasus diare yang kami lakukan sebagai seorang asisten keperawatan, yaitu memberikan health education kepada klien dengan cara mencuci tangan, jangan jajan sembarangan, masak makanan dengan benar, mendapatkan vaksin, makan makanan yang bergizi terutama yang mengandung probiotik supaya terhindar dari penyakit diare atau gastroenteritis. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Saya buka dengan sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya. Kenapa jajan sembarangan bisa menyebabkan timbulnya gejala diare? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa jajan sembarangan bisa menimbulkan gejala diare? Menurut saya, makanan dan minuman yang diolah dan dijajankan di tempat terbuka rentan terkontaminasi dari kuman lingkungan. Beberapa di antaranya seperti E. coli, Salmonella, Listeria, Campylobacter, dan Clostridium perfringens. Tidak cuma menyebabkan diare, tetapi juga memicu keracunan makanan, bahkan tipes. Bagaimana? Bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberikan tanggapannya pada diskusi kelompok 1? Ibu persilakan. Ibu, saya ingin menanggapi presentasi kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Menurut saya, presentasi kelompok 1 sudah bagus dan hasilnya sudah lengkap. Namun, menurut saya, ada yang perlu ditambahkan sedikit pada soal hasil analisis yang pertama, yaitu penyebab diare. Di sini, kelompok membuat penyebab diare hanya disebabkan oleh bakteri, kuman, dan virus. Tetapi, kalau dilihat dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan sebelumnya, penyebab diare itu ada juga disebabkan oleh faktor malabsorpsi. Mungkin nanti kelompok bisa menambahkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Kami tutup dengan selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya, jadi kelompok 1 juga sama, presentasinya juga sangat luar biasa. Jadi tadi ada tanggapan dari temannya, dari Setia, pertama bertanya tentang jajan sembarangan. Tadi juga sudah dijawab dengan bagus, ya, dengan baik oleh
kelompok 1. Ada juga tadi ditambahkan materinya oleh Yunita, jadi tadi dianggap pada jawaban analisis yang pertama perlu ditambahkan tentang penyebab diare selain virus. Jadi tadi dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan sebelumnya, atau dari materi yang sudah Ibu berikan, sudah ada di sana juga penjelasan tentang penyebab diare apa saja, ya. Jadi baik, sebelum kita lanjut ke presentasi lagi 2 kelompok, Ibu lihat ini karena sudah siang, matanya agak mengecil-mengecil ya. Semoga tidak ada yang ketiduran ini ya. Jadi untuk menambah semangat kita biar tidak ngantuk, Ibu akan melakukan ice breaking. Jadi ice breaking kali ini namanya saya bilang. Ya, jadi kalian silahkan mengikuti perintah yang saya katakan. Jadi apa yang saya katakan diikuti. Kalau misalnya saya bilang pegang kepala, silakan anak-anak yang lain juga ikut pegang kepala. Ya. Kalau misalnya Ibu suruh silahkan anak-anak saya bilang pegang hidung. Kalau salah misalnya berarti kalian sedang tidak fokus. Ya. Bisa Ibu mulai? Ya, sekarang Ibu mulai. Silakan anak-anak siap tangannya 1. Saya bilang pegang kepala. Semua pegang kepala. Ya, bagus. Sekarang pegang hidung. Benar. Kok ada yang pegang hidung? Bagaimana perintahnya? Ada isi saya bilangnya? Ya, kan kelihatan ini ya, banyak yang sedang tidak fokus. Ya, baru 1 contoh sudah bingung. Kalau ada kata saya bilang pegang hidung, baru pegang ya. Oh, tunjuk hidung. Oh, ada lagi yang tidak fokus ya. Ada yang masih memegang hidung. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang mata. Oh ya, fokus. Saya bilang pegang hidung. Enggak ada yang ngikutin saya, ternyata semua sudah kembali fokusnya. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, walaupun belajarnya sudah di saat jam tidur siangnya anak-anak ini ya, tetapi semangatnya tidak boleh tidur juga ya. Harus tetap semangat seperti pelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi jangan sampai nanti pas kita vikon seperti ini karena ada yang dari rumah dan juga ada yang dari sekolah, jangan sampai karena vikonnya di kamar nanti ada mengantuk dan ada yang ketiduran ya. Silahkan diaktifkan kameranya, Ibu lihat bagaimana semangat kalian belajar. Baik, karena sudah kembali semangat, kita lanjutkan ke presentasi kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang akan tampil Ibu tunjuk atau Ibu pilih dari kelompok 3. Nih, kelompok 3 belum pernah tampil ini. Ya, silahkan Ibu pilih Cynthia yang presentasi. Silahkan Cynthia. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 3 hari ini akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok saya. Perkenalkan kelompok saya, 1. Niputu Cynthia Yuli Astari, yaitu saya. 2. Koma Septia Ganggayanti. 3. Niputu Yuni Widya Astuti. 4. Niputu Cynthia Putri Wetnyani. 5. Niketut Ayu Puspitawati. 6. Nilo Sekartiasih. Lanjut ke pengkajian keperawatan. 1. Identitas pasien. Nama Nona A, umur 1 tahun. Agama Islam, jenis kelamin perempuan. 2. Keluhan utama. BAB encer yang dialami sejak 5 hari yang lalu, diselingi muntah-muntah 2 kali sejak 5 hari sebelum masuk ke puskesmas. 3. Pengkajian fokus, ada pola eliminasi dan metabolik. Klien mengatakan nafsu makan klien menurun. Panas sudah 2 hari yang lalu dengan suhu 37 derajat Celcius. B. Pola eliminasi,
keterangan klien yang mengatakan klien BAB sudah 3 kali sehari dengan konsisten, feses encer, berlendir, dan disertai muntah 2 kali sehari. D. Hasil analisis. 1. Penyebab diare adalah infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi. 2. Hal-hal yang dilakukan sebagai seorang asisten perawat dalam melakukan pengkajian terhadap suatu kasus diare adalah sebagai perawat, kita dapat memberikan healthy education kepada klien dengan cara mencuci tangan, jangan jajan sembarangan, masak makanan dengan benar, dapatkan vaksin, makan makanan yang bergizi, terutama untuk mengandung probiotik, supaya terhindar dari penyakit diare. Kesimpulan. Kesimpulan dari pengamatan saya dengan kelompok saya adalah kami dapat mempelajari atau memahami apa penyebab diare dan cara penjagaan diare. Hal itu dapat membantu saya dan teman-teman untuk menambah atau memperdalam pengetahuan tentang penyakit diare. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, anak-anak silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau yang memberikan tanggapan. Baik, saya Bu. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya bertanya kepada menurut kelompok 3, apa yang dimaksud dengan pengobatan dietetik? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan coba menjawab. Pemberian makanan atau minuman untuk menyembuhkan penyakit, selain itu juga untuk mencegah timbulnya penyakit, serta untuk menjaga kesehatan tubuh pasien. Contoh pengobatan dietetik pada anak di bawah 1 tahun dan di atas 1 tahun dengan berat badan kurang dari 7 kg. Jenis makanan adalah susu khusus yang disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan, misalnya susu yang tidak mengandung laktosa dan asam lemak. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya, baik, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberikan tanggapan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Linda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Menurut saya, kelompok 3 sudah melakukan presentasi dengan bagus. Hasilnya juga sudah lengkap. Saya juga ingin menambahkan sedikit jawaban tentang apa itu dietetik. Jadi, apa itu pengobatan dietetik? Dietetik adalah praktek dan penerapan ilmu dan seni pengaturan macam dan jumlah makanan berdasarkan kondisi kesehatan, kebutuhan gizi, dan sosial ekonomi pasien. Misalnya, pemberian makanan seperti semula diberikan sedini mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menanggapi presentasi saya. Nanti saya akan tambahkan dengan kelompok saya. Ya, itu tadi dia ya, kok diskusi atau presentasi dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, jadi kelompok 3 sudah sangat bagus sekali presentasinya. Jadi tadi juga ada pertanyaan berkaitan dengan salah satu penata laksanaan atau pengobatan dari diare. Adalah dengan melakukan pengobatan dietetik namanya. Jadi apa itu pengobatan dietetik tadi juga sudah dijelaskan oleh temannya, sudah sangat baik sekali. Nanti juga akan ada Ibu jelaskan pada materi yang akan kita bahas. Dan juga tadi tanggapan dari Dinda sudah menambahkan tentang apa itu dietetik atau pengobatan dietetik. Ya, jadi sudah luar biasa. Ada yang bertanya dan juga ada yang menanggapi. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok yang terakhir. Silahkan kelompok 4. Kelompok 4 kali ini diwakili oleh Maria. Bagaimana Maria, sudah siap? Ya, Bu. Ya, Ibu persilahkan.
Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 4 hari ini akan menyampaikan hasil diskusi bersama kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Hugo Atitus. Dan teman-teman saya, Niputu Erna Windasari, Niputu Yunita Swandewi, Nimade Suni Indrawati, Niputu Dwi Antari, Ikadek Yoga Dwi Putra. Pertama, pengkajian identitas pasien. Nama Nona A, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun, agama Islam. Keluhan utama, BAB encer yang dialami sejak 5 hari yang lalu diselingi muntah-muntah. Pengkajian fokus, pertama pola nutrisi dan metabolik, mengganti susu formula yang biasa diminum anaknya dengan susu yang berbeda. Kedua, pola eliminasi, BAB sudah 3 kali sehari dengan konsisten feses encer berlendir disertai muntah 2 kali. Hasil analisis pertama. Penyebab diare, terdapat 2 faktor penyebab diare yang meliputi 1. Faktor infeksi. Faktor infeksi dibagi menjadi 2. Pertama, faktor enteral, yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama pada diare anak. Kedua, infeksi parenteral, yaitu infeksi di bagian tubuh lain di luar alat pencernaan seperti otitis media akut, tonsil pharyngitis, bronkopneumatik, ensefalitik, dan sebagainya. Kedua, faktor malabsorpsi. Malabsorpsi adalah gangguan penyerapan bahan makanan yang dimakan. Pertama, malabsorpsi karbohidrat disakarida, monosakarida pada bayi atau anak yang terpenting adalah intoleransi laktosa. Kedua, malabsorpsi lemak di alam bentuk trigliserida. Asam lemak umumnya mengandung atom C lebih dari 14, seperti asam palminat, asam striat, asam oleat, dan asam linoleat. Bentuk ini disebut LCT. Secara klinis penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu infeksi, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Hasil analisis kedua, dalam melakukan pengkajian terhadap suatu kasus diare, tuliskanlah hal-hal yang kalian lakukan sebagai seorang asisten perawat. Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien tentang pencegahan dengan melakukan kontrol pada semua faktor risiko yang menyebabkan terjadinya diare dengan menerapkan kebiasaan bersih seperti mencuci tangan, jangan jajan sembarangan, masak makanan dengan benar, dapatkan vaksin makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung probiotik. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan, kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi, Saya ingin bertanya, Bu. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Kapan vaksin diare itu diberikan? Apakah ketika bayi, baru lahir, atau setelah remaja, atau bahkan dewasa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Puput. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mencoba menjawab. Tindakan pencegahan diare ini pertama kali dilakukan sebelum bayi berusia 15 minggu atau sebelum bayi berusia 4 bulan. Dosis pertama diberikan pada bayi usia 2 bulan. Dosis kedua pada usia 4 bulan dan usia 6 bulan untuk dosis ketiga. Seperti itu jawaban dari saya. Apa bisa diterima? Bisa.
Baik, terima kasih. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya lagi? Persilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan Maria ditutup diskusinya. Sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Jadi 4 kelompok sudah menampilkan presentasi yang sudah luar biasa. Ya, tadi kelompok 4 hampir mengatakan vaksinnya bergizi. Ya. Tidak ada vaksin yang bergizi, makanan baru bergizi ya. Jadi anak-anak tadi kelompok 4 juga sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik. Tadi ada pertanyaan tentang pemberian vaksin diare pada anak atau apakah itu diberikan pada remaja atau dewasa. Tadi jawabannya sudah benar ya. Jadi vaksin diare diberikan pada anak yang berusia di bawah 4 bulan untuk dosis pertamanya. Baik, diskusi kita sudah berjalan dengan sangat meriah, sangat semangat semua Ibu lihat ya. Tadi semua sudah diberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Jadi untuk menguatkan kembali tentang diskusinya, tentang pertanyaan-pertanyaannya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi diare. Ya, Ibu share materi dulu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, tadi anak-anak sudah membahas tentang beberapa penyebab dari diare pada LKPD. Ya, jadi sebelum membicarakan penyebabnya, Ibu jelaskan dulu sedikit tentang apa sih sebenarnya diare. Mungkin kalian juga sudah tahu sebelumnya apa itu diare. Diare itu adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi, jadi konsistensi itu bentuknya. Jadi bentuknya yang normal dari feses itu adalah padat. Tapi kalau orang dengan diare, konsistensi BAB-nya atau fesesnya lembek atau cair, bahkan kadang juga bisa berbentuk air atau bercampur darah atau lendir dengan frekuensi lebih dari biasanya. Frekuensi itu adalah jumlah. Kalau orang normal biasanya BAB 1 kali sehari dengan konsistensi yang padat. Kalau orang dengan diare, dia BAB lebih dari 3 kali dengan bentuk fesesnya yang cair, bahkan kadang bercampur darah atau nanah. Atau juga ada pengertian diare yang kedua, diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar encer 3 kali atau lebih dalam sehari. Jadi selain encer, feses keluar mungkin nampak lembek atau berair, ya kurang lebih sama ya. Jadi ini dia etiologi dari diare. Ya, etiologi itu adalah penyebab dari diare. Ya, yang pertama adalah infeksi. Jadi infeksi di sini tadi sudah banyak dijelaskan oleh temannya. Jadi infeksi ini bisa disebabkan karena adanya infeksi bakteri, virus, atau parasit dan jamur yang biasanya berasal dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh dan menginfeksi saluran pencernaan. Dan itu yang menimbulkan gejala diare. Yang kedua adalah malabsorpsi. Jadi tadi juga sudah dijelaskan. Malabsorpsi di sini adalah gangguan penyerapan bahan makanan. Bisa juga terjadi malabsorpsi karbohidrat, protein, atau lemak yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan yang disebabkan karena penyakit. Bentuk yang ketiga, alergi dan keracunan. Yang keempat, jadi alergi dan keracunan ini sama pengertiannya kurang lebih. Jadi alergi, jadi gejala diare yang timbul yang disebabkan karena adanya alergi dan keracunan ini sama-sama untuk mengeluarkan alergen atau penyebab alergi dan zat yang bersifat racun di dalam tubuh. Jadi diare ini adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh tubuh untuk membuang benda-benda jahat ya yang bisa menyebabkan alergi atau keracunan pada tubuh, yaitu dengan cara mengeluarkannya dalam bentuk feses yang cair.
Yang kelima, imunodefisiensi. Jadi imunodefisiensi inilah gangguan yang membuat tubuh tak bisa melindungi diri dari bakteri, virus, ataupun parasit karena adanya gangguan sistem kekebalan. Dan untuk yang lain, ada sebab-sebab lain seperti ada sering mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, atau yang bersantan. Jadi kalau dilihat dari 6 etiologi ini atau penyebab diare ini, untuk kasus pertama tidak ada jawabannya, ya tidak ada air yang dapat menyebabkan diare. Tetapi yang lebih spesifik di sini sebagai penyebab diare pada kasus yang pertama itu adalah air yang terinfeksi oleh bakteri atau virus, bahkan juga parasit atau jamur. Jadi bakteri dan virus jamur di sini yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diare. Bisa saja air yang diminum itu tidak dimasak sebelumnya atau sudah terlalu lama. Jadi dia diambil dari sumber-sumber yang tidak terjamin kebersihannya. Misalnya, untuk kasus yang kedua pada LKPD, jadi Nona A yang berusia 1 tahun mengalami diare, itu penyebabnya katanya adalah susunya yang tidak cocok. Jadi di sini kalau susu yang tidak cocok itu berpengaruh pada soal atau penyebab yang nomor 3 adalah karena ada reaksi alergi biasanya pada susu sapi. Jadi anak-anak bayi atau balita itu bisa diberikan susu yang mengandung soya atau susu kedelai. Baik, untuk selanjutnya ada gejala umum dari diare, gejala-gejala klinis, ada gejala umum dan gejala spesifik. Jadi gejala umum adalah gejala yang paling sering muncul pada pasien yang mengalami diare. Yang pertama ada BAB cair atau lembek dan sering. 2 ada gejala muntah. 3 demam. Yang keempat gejala dehidrasi. Biasanya gejala dehidrasi itu seperti mata cekung, elastisitas kulit yang menurun, bahkan sampai gelisah. Jadi demam ini berkaitan juga dengan dehidrasi. Yang kedua adalah gejala spesifik, ada vibrio cholera dan disentriform. Jadi vibrio cholera di sini adalah diare hebat. Jadi warna fesesnya bisa seperti air cucian beras dan ini biasanya berbau amis. Kalau disentriform di sini adalah feses yang bercampur dengan lendir dan juga darah. Untuk pencegahan, jadi pencegahan tadi sudah dijelaskan oleh temannya dan juga ada yang sudah bertanya. Jadi ada salah satunya itu adalah mencuci tangan. Jadi kapan saja kita harus mencuci tangan. Tadi sudah dijawab oleh kelompok dengan baik, ya. Selanjutnya ada jangan jajan sembarangan. Jadi tadi ada yang bertanya kenapa sih jangan jajan sembarangan? Maka jajan sembarangan bisa menyebabkan diare. Jadi tadi dikatakan jajan yang sembarangan, ya mungkin tidak semua ya makanan yang dijual di luar itu bisa menyebabkan diare, tapi ada beberapa tempat yang misalnya terlihat kumuh atau kurang terjaga kebersihannya yang tanpa ditutup, jadi lalat itu bisa sembarangan lompat sana lompat sini ya. Jadi makanan itulah yang bisa menimbulkan atau memicu gejala diare. Yang selanjutnya ada masak makanan dengan benar. Jadi masak makanan dengan baik, kalau ada yang memang harus dimasak, wajib dimasak ya. Jangan makan misalnya seperti daging yang mentah atau sebagainya. Selanjutnya dapatkan vaksin dan juga makanlah makanan yang mengandung probiotik. Jadi makanan probiotik di sini dianggap dapat membantu usus kita menjadi lebih sehat. Mungkin iklannya sudah banyak ya. Jadi ada minuman berupa susu fermentasi atau juga bisa minum yogurt. Jadi itu mengandung tinggi probiotik. Untuk penata laksanaan di sini, jadi penata laksanaan di sini dilakukan untuk pasien, jadi yang sudah mengalami gejala diare. Jadi ada yang dibagi menjadi 2, ada penata laksanaan medis dan perawatan, tapi secara keseluruhan intinya itu sama, jadi sama-sama memprioritaskan untuk pengobatan dehidrasi. Jadi dehidrasinya yang diatasi pertama agar pasiennya itu tidak terjadi
kolaps atau dia bisa kekurangan cairan dan itu bisa sampai mengancam nyawa pasien. Dan juga ini ada juga pengobatan dietetik tadi sudah ditanyakan ya. Jadi yang bertanya sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan kemarin ya, bisa dibaca dengan baik. Jadi dia masih agak bingung tentang apa itu pengobatan dietetik. Tadi juga sudah dijawab dengan baik oleh kelompok ya. Jadi pengobatan dietetik itu sendiri dapat dilakukan pada semua pasien yang mengalami diare, tapi biasanya pada anak-anak dapat dilakukan seperti misalnya mengganti susu yang bisa menyebabkan alergi, misalnya diberikan susu khusus seperti tadi susu yang mengandung soya, bukan susu yang berasal dari susu sapi misalnya, jadi diganti dia. Atau biasanya pada dewasa, jadi pemberian makanan tambahan atau makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari secara bertahap sesuai dengan gejala diare yang ditimbulkan. Baik, sekian dari Ibu untuk memperjelas tentang kasus dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh temannya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Saya ingin bertanya, Bu. Silahkan, Puput. Selamat siang, Bu. Saya ingin bertanya, apakah benar makanan pedas itu bisa menyebabkan diare? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus sekali, Puput. Ya, jadi apakah benar makanan pedas itu bisa menyebabkan diare? Jadi mungkin anak-anak ini sekarang sering sekali ya. Jadi banyak sekali makanan pedas yang semakin banyak jenisnya. Apalagi yang suka menonton Korea ya, cabai-cabai semua makanannya. Jadi untuk pertanyaan Puput, apakah benar makanan pedas ada hubungannya apa tidak dengan diare? Ya, ada. Jadi jawabannya Ibu ada. Jadi dari etiologi yang tadi Ibu jelaskan pada PowerPoint, ada etiologi yang keenam itu adalah hal-hal lain yang bisa menyebabkan diare, salah satunya adalah makanan pedas. Di mana di saat seseorang mengkonsumsi makanan pedas yang secara berlebihan, jadi banyak yang dimakan, jadi makanan ini akan dapat menimbulkan gejala diare karena pada makanan pedas itu sendiri terdapat namanya capsaicin. Jadi capsaicin ini biasanya terdapat pada cabai-cabean ya. Jadi capsaicin ini dianggap hal-hal atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika kalian makan makanan pedas masuk ke dalam sistem pencernaan, jadi respon yang diberikan oleh tubuh kita itu adalah bahwa saluran pencernaan kita sedang mengalami kebakaran ya atau sedang nyeri dan rasa terbakar. Jadi dari saraf-saraf kita menstimulus atau memberikan respon kepada otak agar kebakaran ini dipadamkan. Jadi otak itu akan melepaskan yang namanya endorfin. Jadi untuk menghentikan rasa sakit atau kebakaran yang disebabkan. Jadi hal itu juga dapat menyebabkan terjadinya proses pencernaan menjadi semakin cepat. Jadi pergerakan usus itu menjadi semakin cepat dan itu membuat terjadinya gangguan pencernaan. Jadi tidak sempat usus itu menyerap sari-sari makanan yang kalian makan. Jadi langsung dikeluarkan dalam bentuk feses atau BAB yang cair. Jadi begitu kronologinya ya. Jadi yang suka makan makanan pedas, jadi jangan terlalu banyak atau terlalu berlebihan. Jadi agar tidak menimbulkan gejala-gejala diare atau bahkan yang lainnya. Jadi makanlah secukupnya ya. Bagaimana Puput? Baik, Bu. Sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Ya, tidak. Kalau tidak berarti yang lain ini sudah mengerti ya. Sudah paham tentang apa itu diare dan kawan-kawannya. Jadi Ibu sangat berharap sekali setelah kita selesai belajar tentang materi diare hari ini, Ibu harapkan pengetahuan kalian tentang apa itu diare sudah mengalami peningkatan. Jadi karena Ibu harap kalian mampu juga berbagi ilmu ini kepada orang lain di sekitar kalian,
dan bisa memberitahukan bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara pengobatan, biar itu sendiri pada keluarga kalian di rumah, tentunya juga pada diri kalian sendiri ya. Jadi jangan sampai ilmunya hanya sekedar tahu tapi tidak diterapkan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, hari ini kita sudah melakukan kegiatan diskusi, presentasi, sudah tanya jawab. Ibu juga sudah jelaskan tentang materi diare kepada kalian. Kalian juga kelihatannya sudah paham ya, tadi hanya ada satu siswa yang bertanya. Dan juga Ibu ingin evaluasi sedikit selama kegiatan belajar kita berlangsung, semua sudah kelihatan semangat ya, semua sudah berkontribusi dengan baik, berpartisipasi, memberikan tanggapan dan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari temannya. Bagaimana perasaannya hari ini mengikuti pelajarannya Ibu? Senang? Senang ya, walaupun wajahnya semua tertutup oleh masker ya, tapi terlihat di sini wajahnya ceria-ceria semua ya. Jadi untuk materi kali ini Ibu harapkan sangat berguna atau bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini? Silakan. Saya Bu. Ya, Puput lagi. Ya, silakan Puput. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi diare yang telah kita pelajari hari ini. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi feses yang cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari. Pada umumnya, diare terjadi akibat dari makanan dan minuman yang terpapar dari virus, bakteri, atau parasit. Gejala diare bervariasi. Penderita bisa merasakan 1 bahkan lebih gejala. Beberapa kondisi yang umumnya dapat menyebabkan orang menderita diare adalah infeksi virus pada usus besar. Jenis-jenis virus tersebut seperti rotavirus, norwalk, dan lain-lain. Rotavirus merupakan virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Puput. Sangat luar biasa sekali kesimpulannya sudah merangkum tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Ibu minta satu lagi. Ada yang menyampaikan kesimpulan? Coba Dinda, silakan Dinda, sampaikan kesimpulan tentang hasil diskusi kita hari ini. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan tentang hasil diskusi dari 4 kelompok hari ini tentang permasalahan pada kasus diare. Salah satu cara untuk mencegah diare adalah dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan dilakukan sesering mungkin untuk mencegah tercemar oleh kuman, bakteri, atau parasit yang dapat menyebabkan diare. Mencuci tangan dianjurkan menggunakan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jajan sembarangan dapat menimbulkan diare karena makanan yang dijajankan di tempat terbuka rentan terkontaminasi dari kuman lingkungannya yang dapat menimbulkan gejala diare. Vaksin diare pertama diberikan pada bayi sebelum berusia 4 bulan. Untuk mencegah anak terkena diare oleh rotavirus, pengobatan dietetik adalah pemberian makan dan minum untuk mencegah atau mengobati suatu penyakit. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Dinda. Jadi kesimpulannya sudah lengkap sekali ya. Baik, untuk penilaian akhir, jadi karena waktu kita sudah tersisa lagi 10 menit, jadi Ibu tidak akan melakukan post-test, tetapi jadi Ibu harapkan anak-anak mengerjakan tugas di rumah ya. Nanti akan Ibu kirimkan link tugas pada WA grup kita, akan Ibu kirimkan di sana berupa Google Formulir. Nanti silahkan anak-anak kerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi tinggal diklik bisa langsung jawab di sana tugasnya. Waktunya Ibu berikan waktu sampai jam 10 nanti malam.
Ya, bisa? Jadi anak-anak Bisa, Bu. ya, silakan nanti anak-anak dikerjakan setelah selesai melakukan pelajaran hari ini. Dikerjakan dan dikumpul tepat waktu. Jadi untuk pertemuan berikutnya ya, jadi kita akan membahas tentang penyakit yang lain, masih di sistem pencernaan, tapi kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem pencernaan bagian ujung, ya, pada bagian anus. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau sering mendengar, atau ada saudaranya yang pernah mengalami gejala. Jadi penyakitnya ini adalah namanya hemoroid, atau yang sering kita kenal di masyarakat dengan istilah wasir atau ambeien. Mungkin di pertemuan berikutnya, karena pemerintah juga sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan tatap muka, bisa kegiatan itu kita lakukan di sekolah. Nanti kita bertemu di sekolah untuk pembelajaran berikutnya. Tapi kalau masih pembelajaran daring, ya kita tetap melakukan kegiatan melalui Zoom meeting seperti ini. Untuk pertemuan berikutnya juga, selain juga mempelajari penyakit, Ibu akan ajarkan juga tentang salah satu teknik untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien. Ya, nanti kita akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Ya, tidak. Ya, jadi sebelum Ibu Hari, ayo kita berikan apresiasi yang positif, semangat yang luar biasa untuk kalian semua. Ya, hari ini sudah sangat luar biasa sekali mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, anggotanya lengkap, ya. Semua bisa menyimak dan mengikuti kegiatan sampai akhir. Dipertahankan, ya, kalau bisa dilanjutkan. Semua sudah melakukan kegiatan dengan baik dan sangat luar biasa. Jadi karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk kegiatan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk kerjasamanya yang sangat luar biasa anak-anak. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetapi sebelumnya, karena kita awali kegiatan hari ini dengan doa, kita tutup kembali juga dengan doa. Jadi agar apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa ingat. Jadi bukan ingatnya hanya hari ini saja, tapi besoknya lagi dan seterusnya. Ya. Jadi untuk doa penutup kali ini, Ibu akan tunjuk siswa yang paling aktif, paling banyak hari ini menyampaikan pendapat dan bertanya. Silahkan Puput pimpin doa untuk penutupan kita hari ini. Baiklah, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih juga Puput, terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu hari ini, semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be